Setiap kita pasti merindukan berkat Tuhan atau promosi Tuhan di dalam pekerjaan kita. Entah bisnis atau karir kita. Dan saya meyakini Tuhan pun juga demikian. Dia menyertai dan memberkati pekerjaan kita. Tapi seturut sesuai dengan kehendak Dia dan pada akhirnya membawa kita berakhir di dalam menyelesaikan tujuan dan kehendak Tuhan. Saya mengerti dan saya memahami serta meyakini prinsip ini. Bahwa kombinasi berkat dari Tuhan dan sikap yang benar dari kita akan menghasilkan promosi. Sekali lagi berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Dia, lalu diikuti dengan sikap yang benar dari kita sebagai umatnya akan menghasilkan promosi. Dan ada beberapa prinsip, ada 5 prinsip yang Daud lakukan di dalam kehidupannya. Dan bagaimana kita melihat dia dituntun di dalam promosi, dalam berkat Tuhan, di dalam apa yang Tuhan percayakan di tangannya. Prinsip yang pertama adalah Tuhan melihat hati dan bukan penampilan. Perhatikan baik-baik bagaimana cara Tuhan memilih. Bagaimana Tuhan punya kualifikasi tertentu di dalam mengangkat kehidupan seseorang. Berarti Bapak Ibu Saudara setiap kita sebetulnya punya kans, punya kesempatan yang sama untuk dipakai Tuhan diberkati di dalam pekerjaan atau karir kita. Ketika kita menjaga sikap hati yang benar. Kata hati di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, perjanjian lama dipakai kata lebab. Lebab itu artinya adalah pusat keinginan dan keputusan-keputusan yang dibuat dengan pertimbangan yang mendalam. Pusat keinginan. Dan di hati yang gak kelihatan itu akhirnya diambil keputusan-keputusan dengan pertimbangan yang mendalam. Dan Tuhan lihat sikap hati kita. Tuhan lihat sikap hati seseorang. Bahkan perhatikan baik-baik ini. Kualifikasi seorang raja atas umat pilihan Tuhan. Tidak lain tidak bukan kualifikasi yang pertama adalah hati. Bagaimana Tuhan mengangkat kita, mempromosikan kita. Menjadi tanda petik raja-raja di marketplace di dunia pekerjaan kita. Bagaimana Tuhan mencari kualitas itu? Yang Dia cari sama dengan yang Dia cari ribuan tahun lalu. Ketika Dia menemukan seseorang yang sederhana, seseorang gembala biasa. Seseorang yang bahkan bukan punya latar belakang militer seperti kakak-kakaknya yang lain. Tuhan melihat hati. Dan saya meyakini kita ternyata punya kans, punya kesempatan yang sama. Bagaimana Tuhan menuntun menyertai kita ketika kita menjaga sikap hati kita. Yang kedua, kualitas yang dimiliki oleh Daud. Dia adalah seseorang yang tekun atau rajin bekerja. Saya percaya ini Bapak Ibu Saudara, tidak ada pengangguran dalam kerajaan sorga. Tidak ada kemalasan dalam kerajaan sorga. Bahkan Yesus sendiri 2000 tahun lalu ketika di atas muka bumi. Dia berkata, aku bekerja juga karena Bapakku bekerja. Selama hari masih siang aku bekerja. Tuhan menunjukkan bagaimana sikap hidupnya sepanjang 33,5 tahun di atas muka bumi. Menjadi seseorang yang tekun, yang rajin. Dan saya meyakini prinsip dalam kerajaan sorga tidak ada pengangguran, tidak ada kemalasan. Daud kenapa akhirnya terus dipakai Tuhan? Karena dia punya modal yang kedua. Yaitu dia punya kerajinan, punya ketekunan. Domba yang tidak terlalu banyak yang dipercayakan oleh ayahnya. Dikatakan cuma 2-3 ekor. Mungkin bahasa yang menjelaskan hanya sedikit jumlahnya. Mungkin benar cuma 2-3 ekor. Atau mungkin menunjukkan jumlah yang sedikit mungkin kurang dari 10 atau kurang dari 20 ekor. Tapi dia memperhatikan satu persatu. Tanpa disadari ketika dia setia tekun mengerjakan, merawat domba itu satu persatu. Karakter yang seperti itu membawa dia tekun dan benar juga mengerjakan, menggembalakan akhirnya minimal 2 juta bangsa Israel ketika dia dipilih menjadi seorang raja. Kalau hari ini kita merasa pekerjaan karir kita sederhana, kita masih seseorang pegawai biasa. Atau supervisor atau manajer yang mungkin wilayah kita gak terlalu besar. Tekun saja mengerjakan. Kalau hari ini bisnis kita omsetnya kita bandingkan dengan orang lain omsetnya jauh. Orang lain mungkin sekian puluh, sekian ratus miliar bahkan triliun mungkin. Hari ini di tangan kita mungkin baru jumlah puluhan juta atau jutaan. Tekun saja.
Kerjakan apa yang di tangan kita dengan sekuat tenaga. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Dan saya percaya sesuai dengan kehendak dan kemurahan Tuhan. Tiba waktunya boom. Seperti Daud. Tidak disangka. Tidak ada angin dan hujan istilahnya. Tiba-tiba promosi menyambut dia. Diangkatnya dia tinggi. Dari seorang gembala biasa. 2-3 ekor mungkin 20 ekor kambing domba. Tiba-tiba menggembalakan jutaan bangsa Israel. Jutaan penduduk umat pilihan Tuhan. Kualitas yang ketiga yang Daud miliki sehingga dia terus berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan, pemakaian Tuhan makin besar. Adalah karena Daud memiliki ini keberanian menaklukkan setiap tantangan. Daud menjadi pribadi yang berbeda. Saya catat di sini Daud tidak seperti kebanyakan orang. Daud tidak sembunyi di belakang ketika tantangan muncul. Daud berani menentang arus. Daud percaya penuh kepada Tuhan ya. Karena ini Daud punya pengalaman dengan Tuhan. Ketika jutaan umat pilihan Tuhan gemetar melihat Goliat. Ketika saya nggak tahu jumlah tentara Saul waktu itu berapa puluhan atau ratusan ribu gemetar. Bahkan kakak-kakaknya Daud pun gemetar. Ketika bahkan sang raja itu yaitu Saul sendiri juga gemetar. Daud berbeda. Daud berani menaklukkan tantangan. Dia tidak sembunyi karena ketakutan. Dia berani melangkah bukan karena sekedar ngawur atau nekat. Tapi keberanian dia punya dasar. Karena Tuhan yang menyertai kehidupan dia. Goliat raksasa itu menakut-nakuti umat pilihan Tuhan. Dia tinggi besar, dia berteriak, dia menghina. Menjadikan guyonan atau menjadikan candaan tertawaan itu umat pilihan Tuhan. Dia menantang coba satu orang saja lawan aku. 1 lawan 1 kalau aku kalah kami semua tunduk. Sebaliknya kalau kamu kalah kamu semua tunduk. Mengintimidasi dan semua orang gemetar dengan intimidasinya. Bukankah pandemik yang kita hadapi? Seperti Goliat raksasa itu. Yang menantang kita. Mentertawakan iman kita. Kenapa banyak daripada kita hidup di masa lalu lebih baik sebelum pandemik. Kenapa kita ketika mengalami pandemik, kemudian akhirnya kita mundur daripada Tuhan. Tidak lagi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Meninggalkan ibadah, meninggalkan connect group, bahkan meninggalkan pelayanan. Dengan alasan ini dan itu, gak cocoklah online, gak bisalah bekerja, gak bisalah studi gini, susah sekali. Kenapa kita gemetar ketika menghadapi Goliat zaman 2020 ini yang namanya COVID-19. Dibutuhkan keberanian bukan sekedar nekat dan ngawur lalu sembarangan tidak perhatikan protokol kesehatan. Bukan itu maksudnya. Tetapi tantangan intimidasinya. Lalu membuat kita takut. Membuat kita gak percaya lagi kepada Tuhan. Apakah itu yang Goliat namanya pandemik lakukan dalam hidup kita termasuk di area pekerjaan. Saya berharap ketika kita berbicara mengenai kisah Daud. Ayat yang saya tadi baca peperangan dengan Goliat adalah ayat yang terkenal. Perikop yang terkenal, cerita yang heboh, cerita yang viral, cerita yang terkenal. Di kalangan bahkan anak-anak pun tahu cerita itu. Mengingatkan kita kembali. Apakah kita ketakutan ketika kita menghadapi pandemik. Lalu ragu meninggalkan Tuhan, jauh daripada Tuhan. Buat alasan ini dan itu. Atau kita seperti Daud. Daud berkata, dia berkata, sebab Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Ayat 47 tadi 1-17. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Bapak ibu saudara, bangkit hati dan iman kita. Saya mengerti, saya menyadari perjuangan pergumulan kita. Salah satunya, hari ini saya berbicara mengenai konteks pekerjaan, entah karir atau bisnis atau keuangan kita. Saya meyakini Tuhan menyertai memberkati kita. Jangan kecut dan tawar hati. Kalau pertolongannya belum ada, minimal iman kita berkata seperti Daud. Sebab di tangan Tuhanlah peperangan itu. Tuhan menyelamatkan bukan pedang dan lembing, bukan dengan kekuatan dan hikmat kita. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran itu. Saya tulis krisis adalah justru momen yang terbaik untuk mengeluarkan yang terbaik dari dalam diri kita. Jangan sembunyi Bapak Ibu Saudara, lihat tantangan. Minta hikmat Tuhan, berani melangkah. Tuhan kasih ide-ide kreatif. Tuhan kasih koneksi tertentu. Tuhan kasih ide bisnis tertentu mungkin. Atau peluang pekerjaan yang baru. Melangkahlah dengan iman. Tuhan menyertai kita.
Yang keempat, Daud bertumbuh dalam namanya kepemimpinan. Daud mengembangkan kepemimpinannya secara bertahap. Saya meyakini Bapak Ibu Saudara, promosi berkat dalam pekerjaan pun pasti ada hubungannya dengan leadership, dengan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah posisi yang hebat untuk mempengaruhi. Posisi yang hebat untuk membuat keputusan. Posisi yang hebat untuk membawa kemajuan atau menghasilkan kehancuran. Dan Daud setia di dalam itu. Dalam pasal 18 ada 4 kalimat, kata-kata yang saya highlight. Dan kalau ditulis berulang kali oleh penulis Alkitab berarti harus kita perhatikan. Kata-kata itu adalah Saul takut. Yang kedua, Daud selalu berhasil. Yang ketiga, karena Tuhan menyertai Daud. Yang keempat, seluruh orang Israel mengasihi Daud. 4 kata-kata ini diulang terus dalam pasal 18. Kalau Alkitab kita mengulang sebuah kata, diulang 2-3 kali, berarti mau memberikan penekanan khusus. Itulah cara Daud mengembangkan kepemimpinan. Dia selalu berhasil di dalam setiap hal yang dipercayakan kepada dia. Dia bertanggung jawab, dia berintegritas mengerjakannya, sehingga dipercayakan tambah besar. Dia mengerjakannya dengan betul-betul sungguh-sungguh, dipercayakan lagi. Dan keberhasilan Daud ditulis berulang kali. Karena Tuhan menyertai, karena Tuhan menyertai, karena Tuhan menyertai. Dan karena dia memimpin dengan setia, dengan tekun. Akhirnya seluruh umat orang Israel mengasihi Daud. Itulah cara Tuhan mengembangkan kepemimpinan Daud. Saya yakin 4 kata yang ditulis berulang-ulang tadi mengingatkan kita. Itulah cara yang sama untuk kita mengembangkan kepemimpinan kita. Setiap yang dipercayakan kerjakan dengan penuh integritas, dengan penuh kompetensi, dengan penuh kesungguhan. Sehingga kita dipercayakan lagi. Dan Tuhan menyertai, itu yang membuat kita berhasil. Dan lihat buktinya orang-orang di sekitar kita pun akan respect, akan menghargai, akan hormat dan tunduk kepada kepemimpinan kita. Dan sikap yang terakhir yang tak kalah penting. Daud tidak pendendam. Dia tidak menyimpan dendam. 2 kali kesempatan Daud bisa membalas perbuatan Saul rajanya. Tapi 2 kali hal yang sama, dia tidak mengotori tangannya. Dari sepanjang perjalanan kehidupan Daud ada 3 aplikasi yang kita bisa lakukan sehubungan dengan pekerjaan kita. Yang pertama adalah jaga hati lebih dari apapun juga. Ingat tadi kualifikasi pertama Tuhan memilih Daud menjadi raja bukan karena perawakannya, bukan karena pengalaman militer, bukan karena koneksi. Karena sikap hati. Hati adalah pusat pertimbangan-pertimbangan yang terdalam dalam kehidupan kita. Dan sikap hati yang dicari Tuhan tentu saja sikap hati yang mau menyenangkan hati Dia, yang mau menyelesaikan rencana dan kehendak Dia. Yang pertama, jaga hati lebih daripada apapun juga. Yang kedua, setia mengembangkan Bapak Ibu Saudara. Daud setia mengembangkan, memelihara, merawat kambing domba ayahnya. Ketika diangkat jadi prajuritnya Saul, Daud setia memimpin kegerakan, memimpin peperangan. Selalu dia setia. Dan ketika Tuhan menemukan kesetiaan dalam hidup kita, tak segan-segan pasti dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Dan yang terakhir, jangan kotori tangan kita untuk mengambil hal-hal yang bukan milik kita. Daud tak izinkan tangannya kotor untuk menjamah atau membunuh orang yang diurapi Tuhan. Bagi Saul, Daud adalah musuh. Bagi Daud, Saul tetap rajanya. Bagi Daud, tetap Saul adalah hamba Tuhan yang diurapi. Bagi Daud, Saul tetap adalah bapaknya. Buktinya ketika Saul mati dalam medan peperangan, dia menuliskan nyanyian, menuliskan lagu puisi buat sang raja, yaitu Saul, sang raja Israel itu yang telah meninggal, mati dalam peperangan pertempuran. Jangan kotori tangan kita, karena promosi, berkat berasal dari Tuhan. Dan saya berdoa, anugerah Tuhan menyertai kehidupan kita, sehingga kita diberkati juga dalam pekerjaan kita. Haleluya, amin.